قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani wal akhwat azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat azani Allahu wa iyyakum jami'an. Bahasan kita masih pada adab talabul ilmi, ada para penuntut ilmu yang kita ambil dari karyanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala yang dijadikan sebagai muqaddimah dalam nuskhah Tadhkiratu As-Sami' dalam kitab pegangan saya ini, dan kita sudah sampai pada poin yang ke-6, yaitu ad-da'watu ilallah. Seorang penuntut ilmu itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah dia menjadi seorang da'i, yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap kondisi, dimanapun dia berada. Dia mengajak manusia supaya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena penuntut ilmu dia telah memiliki apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mengetahui beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sering kita sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Satu ayat yang sudah kita ilmui, yang sudah kita fahami dengan pemahaman yang benar, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan ayat tersebut, punya kewajiban untuk menyampaikan hadis yang telah kita fahami dengan pemahaman yang benar itu. Tidak menunggu
ya, tidak menunggu nanti sudah terkumpul banyak pengetahuan baru kemudian kita menyampaikan, tidak. Dan dakwah itu tidak ya semata-mata kita ya duduk di depan seperti ini, tidak. Ada orang-orang yang ya duduk di depan kita ya, yang berhalaqah, tidak. Dimanapun kita berada, kapanpun, ketika kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari ilmu pengetahuan itu, maka kita ya wajib untuk menyampaikannya. Ya. Dan ya, jangan ya para penuntut ilmu itu hanya menjadi seperti kitab. Ya, kitab menampung berbagai macam pengetahuan, menampung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menampung sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya tidak berbicara, tidak menyampaikan. Ya. Ke penuntut ilmu yang hanya diam saja, yang hanya ya berdiam diri, hanya beramal untuk dirinya sendiri, ya ini diibaratkan seperti kitab. Dia tidak memberikan faedah kecuali nanti dibuka. Ya, kitab itu, ya, kitab yang kita pegang ini, kita pelajari ini tidak akan memberikan faedah kepada kita kalau kita tidak membacanya, tidak mempelajarinya. Nah, begitu juga orang-orang yang dia belajar, dia menuntut ilmu cuma berdiam diri saja, dia beramal untuk dirinya saja, ya, tidak banyak memberikan faedah. Sementara Nabi SAW katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat ya, kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW ketika turun wahyu kepadanya, maka beliau tidak berdiam diri. Ya. Beliau ya menyampaikan ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu secara ya sembunyi-sembunyi. Itu ya tahap pertama. Lalu kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk idhar, ya menampakkan ya dakwah. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat, satu hadis yang sudah kita fahami dengan pemahaman yang benar, sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita supaya ya banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Tidak hanya diri sendiri. Kita sudah sering juga sampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna keimanan seorang sehingga dia menyukai ya apa yang ada pada dirinya ada juga pada saudaranya. Ya, kita semua menyukai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua senang bila dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Kita merasakan kebahagiaan dengan ilmu, dengan sunnah itu. Maka tentu kita juga menginginkan saudara-saudara kita yang lain merasakan seperti apa yang kita rasakan dari kebahagiaan itu. Kita berbagi, ya berbagi ya kebahagiaan itu. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh dari adab talibul ilm adalah al-hikmah. Al-hikmah ini ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qutaibah ya rahimahullahu taala adalah al-ilmu wal amal. Ya. Dia mengumpulkan ilmu dan juga dia mengamalkannya. Ya. Ya, kalau diterjemahkan secara ya harfiah, hikmah ini adalah bijak. Ya, bijaksana. Seorang ya penuntut ilmu dia menghiasi dirinya dengan sikap ya bijak. Dan orang yang memiliki sifat ini ya Allah Subhanahu wa taala katakan ya dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ya kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Penafsiran para ulama tentang kata hikmah di sini ada sekitar 12 ya. Salah satunya tadi yang kita sebutkan yaitu
Imam Ibn Qutaybah, beliau katakan al-hikmah yaitu al-ilmu wal amal. Ya. Jadi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diberikan juga kemampuan untuk beramal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang telah diberikan hikmah ini ya kepadanya, maka dia atau telah diberikan kepadanya kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang banyak. Dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau katakan wal hikmah an yakuna talibul ilm murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi minal akhlaq. Ya, seorang penuntut ilmu yang dia memiliki hikmah, dia memberikan contoh yang baik. Dia menjadi pendidik, menjadi murabbi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya itu mengambil faidah darinya, mengambil pelajaran yang baik darinya, dari ilmunya, dari akhlaknya. Maka penuntut ilmu syar'i itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Dan kita dapati ya para sahabat radhiyallahu anhum ya bagaimana mereka ya bersama, ya hidup bersama ya dengan sama kaum muslimin, juga bahkan dengan orang-orang di luar Islam. Ya. Wa bima yad'u ilaihi min dinillahi bihaitsu yukhatibu kulla insan bima yaliqu bihalihi. Ya, demikian pula orang yang dia dalam hidupnya itu menuntut ilmu atau penuntut ilmu, ketika dia berdakwah, dia menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berbicara dengan objek dakwahnya, ya, berbicara dengan audiensnya, itu menyesuaikan tingkat ya kemampuan daripada audiensnya. Ya. Tingkat kemampuan dari objek dakwahnya. Ya. Berbicara sesuai dengan kondisi al-mad'u. Dan apabila kita menempuh jalan ini, maka ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberikan ya suatu yang atau diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Dan kita juga sudah sering sampaikan ya perkataan Arab yang masyhur, likulli maqal. Ya, setiap tempat itu ada ucapan yang tepat. Setiap orang juga itu ada metode, ada cara ya bahasa yang tepat untuk disampaikan kepada mereka. Ya. Ini hikmah, bijak. Ya. Wal hikmat wal hakimu, ya kata beliau, al hakim, ya, orang yang hakim itu alladzi yunzilul asya'a manazilaha, adalah orang yang dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang bijak itu adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentunya ketika seorang talibul ilm dia ya berhadapan dengan seorang yang terdidik, orang yang terpelajar, dia memposisikan diri dengan menggunakan bahasa yang tepat dengannya. Dia berhadapan dengan orang yang tingkat pendidikannya di bawah, ya tentu juga dia menggunakan bahasa yang sederhana, ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ya katanya bahasa-bahasa ya ilmiah, ada isme-ismenya dan sebagainya. Ya. Berbicara dengan petani dia gunakan bahasa-bahasa kampus misalnya, ya petani yang pelongok aja enggak tahu. Ya. Jadi orang yang hakim, orang yang bijak, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Wal hakimu ma'khudun minal ihkam wa huwal itqan. Ya, dan hakim, ya kata al hakim ya itu diambil dari kata al-ihkam yang maksudnya atau artinya itu adalah al-itqan, orang yang terampil, orang yang menguasai, ya orang yang mahir, ya. Orang yang mahir, orang yang terampil ini, orang yang menguasai ini, ya, dia mampu untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Fayam bagi, ya maka seharusnya bahkan wajib, ya kata beliau rahimahullah taala, wajib bagi para penuntut ilmu an yakuna hakiman fi da'watihi. Ya.
Wajib bagi para penuntut ilmu ketika dia berdakwah itu berlaku bijak. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan maratib, ya, tingkatan, ya, dalam berdakwah. Ini dalam firman-Nya, yaitu surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan, ya, Tuhanmu, ya, serulah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Ya. Para ulama di sini menyebutkan dengan hikmah ini yaitu dengan ilmu Al-Qur'an, ya, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Al-Qur'an yaitu penuh dengan, ya, tindakan atau sikap-sikap, sifat-sifat, ya, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh, ya, dengan contoh-contoh, ya, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ini pertama, wal mau'izah al hasanah. Ya, kemudian memberikan apa? Ya, peringatan, ya, menasihati, ya, dengan cara yang baik. Ya. Wajadilhum billati hi ahsan. Ya, kemudian berjidal, ya, berjidal dengan cara yang baik. Ya, berdebat dengan cara yang baik. Ya. Di sini pula berdasarkan ayat ini, ya, tidak semua yang namanya debat itu terlarang. Ya, tidak semua yang namanya debat itu tercela. Ya. Debat, ya, untuk menampakkan kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, maka itu dianjurkan. Ya. Ya. Adapun memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas, ya, yang kemudian dalam perdebatan juga tidak ada ujungnya, ya, maka ini yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian orang, ya, berlindung dari, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh berdebat. Ya. Karena dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal ada kesempatan baginya untuk berdebat dengan cara yang baik, untuk mengizharkan, untuk menampakkan, menyampaikan yang hak. Ya. Ya, ini diantara metode, ya, atau apa namanya, ya, uslub, ya, metode, ya, dalam berdakwah, hikmah wal mau'izah al hasanah wal jidal, dengan cara yang baik. Ya. Namun dalam hal ini bukan berarti, ya, setiap orang terjun dalam medan jidal, tidak. Ya. Tapi orang-orang yang memang sudah memiliki, ya, memiliki ilmu, dia punya kemampuan, ya, untuk menyampaikan al-haq dengan cara jidal. Ya, kalau baru, ya, tuwailib, ya, paham, ya, tuwailib, ya, baru tahu, oh, ternyata ini sunnah, ya, langsung kemudian mau menantang seluruh manusia melalui apa? FB. Allahul musta'an. Yang terjadi bukan, ya, bukan hikmah yang didapat, ya, bukan kebenaran yang nampak, tetapi justru kejahilan yang muncul. Ya. Ya, yang terlihat justru adalah kekacauan. Bahkan orang-orang yang tidak bersentuhan dengan dia pun terkena dampaknya. Ya. Nah, ini wakil, ini nyata, ya, terjadi di dunia maya. Ya. Begitu, ya, ditelusuri, oh, ternyata anak SMP misalnya. Nah, ini, ya, ternyata baru kemarin dia mengenal ini sunnah, ini bid'ah. Ya. Ini sudah petantang-petenteng mau menentang semua orang. Ya. Dan seperti ini tidak layak untuk dilakukan. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fayakhtaru talibul ilmi min asalibi da'wah ma yakunu aqrabu ilal qabul. Maka seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu ketika dia, ya, mendakwahkan ilmunya, hendaklah dia, ya, menempuh atau mencari, ya, mengambil metode yang, ya, paling mudah, ya, untuk sampai kepada objek dakwahnya. Ya. Memilih metode yang paling mudah, ya, untuk sampai kepada mad'unya. Ya.
Ya, bukan berarti di sini kemudian kita serampangan juga dalam menggunakan metode dakwah. Ya, menggunakan ya wasilah-wasilah dakwah. Ya. Tidak boleh serampangan sebagaimana sebahagian orang ya dengan alasan ya agar supaya mudah mereka pahami, agar supaya mudah kita masuk kepada mereka. Jadi kalau bersama dengan orang-orang yang senang main gitar, ya kita duduk bersama dengan mereka main gitar. Nah, ini kekeliruan. Kalau mereka orang-orang yang senang, yang suka mabuk, ya sudah kita duduk dengan mereka sambil kita nasihati. Nah, ini kejahilan. Ya. Larangan Nabi SAW, ya ancaman Nabi SAW pada orang-orang yang ya meminum minuman keras, yang mabuk, ya mulai dari pembuatnya, penjualnya, ya distributornya, ya apalagi yang menyediakan tempatnya, yang pergi beli, yang duduk bersama, itu sama semua kena. Ya. Maka dengan alasan mau dakwahi ya para pemabuk lalu kemudian duduk bersama dengan mereka, itu adalah bentuk kejahilan. Nah, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menyebutkan misal. Beliau menyebutkan contoh bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ketika seorang A'rabi, ini sudah sering antum dengar, ya sudah sering kita dengar, tetapi ya kita juga sering lupa dengan ya kisah Nabi SAW bersama A'rabi ini. Ya, seorang Badui, Arab pedalaman, dia datang ke masjid Nabi SAW, ya di pojok masjid, lalu kemudian dia duduk kencing. Ya para sahabat ya bangkit melarangnya. Nabi SAW kemudian mencegah, biarkan dia menunaikan hajatnya, biarkan dia kencing sampai selesai. Nah, begitu selesai, kemudian Nabi SAW memanggilnya, dan Nabi SAW katakan kepadanya, inna hadhihi al-masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Sungguhnya ini, ya tempat ini, tanah ini adalah tempat kita untuk sujud. Ya tidak layak ya untuk sesuatu ya yang ya tidak layak untuk dikencingi, ya tidak layak untuk dijadikan tempat kencing. Ya tidak juga untuk ya tempat-tempat yang kotor. Ya diletakkan hal-hal yang kotor atau najis. Ya. Tempat ini itu masjid ini adalah tempat kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, tempat untuk membaca Al-Quran, tempat untuk sholat. Ya. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada A'rabi ini, pada Arab Badui ini. Ya. Dan ini adalah merupakan ya hikmah. Ya. Cara Nabi SAW ya menjelaskan, menyampaikan, menegur, menasihati seorang yang dia sama sekali tidak tahu sebelumnya. Ya, Nabi ajarkan itu. Ya. Sikap para sahabat yang tadi ya bangkit ini adalah sikap apa? Wirah, kecemburuan mereka. Ini tempat yang suci, masa mau diperlakukan seperti itu? Ada kecemburuan mereka, tidak layak untuk diperlakukan seperti itu, sehingga respon bangkit, dicegah oleh Nabi SAW. Dan situ ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya juga. Nabi SAW membiarkan, sudah biarkan saja dia kencing sampai selesai. Ya. Coba kalau misalnya dia sementara kencing lalu kemudian para sahabat bangkit dan mencegahnya, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia berdiri. Nah, sementara keluar air kencingnya, tiba-tiba dia berdiri, dia lari misalnya, apa yang terjadi? Ya. Najis terpancar kemana-mana. Ya, maka Nabi SAW biarkan. Ya. Ya, setelah itu kemudian Nabi SAW minta kepada para sahabat, ya, ambilkan air, siram. Ya, siram tempat yang bekas dia kencing itu. Nah, apa respon dari A'rabi ini? Apa respon dari seorang Arab Badui ini? Allahumma, dia langsung berdoa, ya Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ya ahadan. Ya, dikatakan bahwa ketika seorang Arab Badui ini berdoa dengan ini, Nabi SAW tersenyum dan kemudian mengatakan, ya engkau telah menjadikan sesuatu yang sangat luas itu menjadi sempit.
Ya Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati bersama kami selain kami. Jangan engkau rahmati satupun ya bersama kami, ya orang lain itu. Ya, Nabi tersenyum dan Nabi katakan, engkau sudah menjadikan sesuatu yang sangat luas. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali. Itu menjadi sempit. Ini hikmah ya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain juga yang disebutkan ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika ya dalam kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ya radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa rajulun minal qaum, ya tiba-tiba ada ya seorang dari ya orang yang salat ini bersin. Faqultu yarhamukallah. Ya, lalu kemudian aku ucapkan yarhamukallah. Faramani alqaumu bi absarihim. Ya. Lalu kemudian orang-orang ya memandangiku, menatapku. Ya, orang-orang menatapku. Faqultu wa suqla ummiyah. Ya. Ini ucapan apa? Ucapan kalau dibilang celaan bukan juga celaan. Ya, tapi semacam ucapan yang tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ya, ya semoga ibu kalian itu kehilangan kalian. Ya, semoga ya ibu kalian ya kehilangan kalian. Kira-kira maknanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalian mati dan ibu kalian bersedih. Ya, kira-kira maknanya seperti itu. Dia tidak ridho diperlakukan seperti dipelototin. Ya, karena mengucapkan yarhamukallah. Lalu kemudian dia ucapkan itu dengan jahar, ya dengan lantang. Tanzuruna ilayya, ya dia katakan ya kalian menengokku, memelototiku, kenapa? Nah, faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Maka para jamaah, orang-orang yang salat ini tidak bersuara tapi mereka memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat jangan bicara. Apa isyaratnya? Ya menepuk paha. Ya, ini juga merupakan apa? Dalil ya boleh ketika kita mau menegur ya orang ya yang apa namanya dia melakukan sesuatu misalnya di sekitar kita, memberikan isyarat ya dengan teguran seperti itu boleh. Ada orang yang misalnya ketika kita salat di dekat pintu ya, lalu kemudian ada orang masuk, kita kasih isyarat jangan masuk ya, itu boleh ya. Tidak dengan kata-kata. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka memberikan isyarat jangan berbicara dengan menepuk paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ya, aku lihat mereka dengan isyarat itu menyuruh aku diam, maka aku diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ya demi ayah dan ibuku menjadi jaminan ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan juga ucapan pengagungan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang tuaku, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma raaitu, aku tidak melihat seorang ya muallim, ya seorang pengajar ya sebelumnya dan setelahnya yang lebih baik caranya mendidik ya daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata ya siapa? Muawiyah bin Al-Hakam ya. Demi Allah ya. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menghardikku. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memukulku. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam tidak mencelaku. Ya. Padahal sebelumnya ya sahabat ini merasa khawatir. Wah, ini saya mau dimarahi. Yang ada dalam pikiran beliau ya radhiyallahu anhu. Tapi ternyata tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau radhiyallahu anhu? Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya
Ya, ini adalah salat. Ya, apa yang tadi kita kerjakan itu adalah salat. Ya, tidak pantas, tidak layak. Ya, dalam salat itu ada ucapan-ucapan manusia. Ya. Innama huwa tasbihu wat takbir wa qiraatul Quran. Dalam salat itu hanya ada tasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, takbir, ya, bertakbir, dan qiraatu Al-Quran, dan bacaan Al-Quran. Ya, lihat ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW ya menyikapi sahabat yang berbicara ketika salat itu dengan cara yang baik. Ya. Dan ini pengakuan dari sahabat ini bahwa tidak ada seorang muallim yang saya dapati sebelumnya dan sesudahnya yang lebih, ya, baik daripada cara Nabi SAW yang mendidik, yang mengajari kita. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh yang lain, dan ini berbeda, ya, ini berbeda dengan dua contoh sebelumnya yang kita sebutkan. Rasulullah SAW melihat ada seorang yang memakai cincin. Ya. Rasulullah SAW melihat seorang memakai cincin. Cincin itu terbuat dari emas. Beliau SAW tanpa berkata-kata langsung kemudian mencabut cincinnya dan membuangnya. Ya. Nabi SAW langsung mencabut cincinnya, ya, mengambil tangannya, jarinya, kemudian dicabut dan dibuang. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Ada orang-orang yang sengaja dia mengambil, ya, sejumput atau sebongkah, ya, sesuatu dari api neraka, lalu kemudian dia masukkan ke dalam tangannya, ya, dia pakaikan ke dalam tangannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang laki-laki haram hukumnya memakai cincin emas, ya, memakai perhiasan emas. Haram bagi laki-laki, ya, memakai perhiasan emas. Ada laki-laki yang memakai perhiasan emas, itu sama saja dia telah mengambil sesuatu dari api neraka yang dia masukkan ke dalam tangannya. Ini berbeda perlakuannya Nabi SAW kepada sahabat ini dengan, ya, sahabat yang, ya, Muawiyah dan siapa seorang Arabi tadi. Ya. Nah, ini tentunya sahabat yang diperlakukan oleh Nabi SAW ini, ya, adalah orang yang memang sudah memiliki, ya, komitmen terhadap Islam yang kuat, sudah memiliki pengetahuan, sudah mengetahui, ya, beberapa sunnah Rasulullah SAW, sudah siap untuk diperlakukan apa saja oleh Rasulullah SAW. Bukan lagi hadithu ahdin bil Islam, bukan orang yang baru masuk Islam. Nah, setelah Nabi SAW melakukan itu, kemudian beliau pergi. Datang sahabat yang lain mengatakan kepada laki-laki itu, khudh khatamak intafi bihi. Ya, pungut lagi, ambil lagi, ya, cincin itu. Manfaatkan itu, ya, mungkin bisa diberikan kepada istri, ya, atau mungkin bisa dijual, ya. Apa kata sahabat ini? Ya, wallahi la akhudhu khataman tarahahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan memungut, saya tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uslubut tawjih huna asyad, ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat pada orang ini itu lebih keras daripada sebelumnya. Ya. Ya, jadi kita dalam berdakwah, dalam menasihati, ya, tidak melulu lembut terus, tidak. Tidak juga keras terus, tidak. Tapi ada waktunya kita, ya, lembut, ada waktunya juga kita tegas, ya, dalam, ya, menyampaikan, ya. Tegas, keras, bukan kasar, ya. Tegas, keras, ya, itu tidak mengapa, ya. Tapi kalau kasar itu tidak baik, ya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau tegaskan di sini, li'anna likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada ucapan yang tepat, ada sikap, ya, setiap tempat ada sikap yang cocok, yang sesuai untuk tempat tersebut. Wa hakadha yanbaghi likulli man yad'u ila Allah an yunzilal umura manazilaha
wa alla yaj'alan nasa ala haddin sawa. Dan inilah seharusnya yang dilakukan oleh para dai. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh para penuntut ilmu ketika dia menasihati orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dia menempatkan suatu itu pada tempatnya, memperlakukan orang itu tidak sama semuanya. Ya, memperlakukan orang ya tidak rata, ya, tapi sesuai dengan kondisi orang tersebut, ya. Sehingga itu ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu pilar usulud dakwah, ya, dalam salah satu pilar usulud dakwah, ya, atau pilar-pilar dakwah adalah al-mad'u, ya, punya mad'u. Tidak hanya sekedar ada orang yang didakwahi, tidak, tetapi kita juga mengetahui, ya, mengerti, memahami kondisi mad'u, ya. Dan ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau memberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengutus Mu'adz, ya, ke Yaman. Apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum yang mereka itu adalah ahli kitab. Diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ya, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, ya, bahwa orang-orang Yaman itu mereka adalah ahlul kitab. Supaya apa? Supaya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu bisa, ya, memposisikan diri, bisa mengajak mereka dengan ajakan yang benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau ajak mereka, ya, mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat, ya, meminta wasiat. Ya Rasulullah, ausini, ya, berilah wasiat kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Ya. Ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takdzib, jangan berdusta. Ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi mad'u. Jadi tidak diperlakukan dengan, ya, merata dan sama, ya, tapi sesuai dengan kondisi mad'u, ya. Dan ini, ya, dalam pembahasan, ya, usul dakwah atau ilmu berkaitan dengan masalah dakwah, ketika kita mendatangi, ya, mad'u yang mereka itu adalah petani, tentu berbeda dengan ketika kita mendatangi mereka itu adalah para pegawai, ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah memberikan kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengumpulkan, ya, pembesar-pembesar kufar Quraisy. Ya, beliau khususkan mereka. Ya, beliau khususkan mereka untuk disampaikan risalah. Ya, disampaikan dakwah, ya, kepada Islam. Ya. Ini diantara metode, ya, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Dan ada orang-orang yang mereka itu, ya, mereka yang memang belum tahu tentang Islam, ya, mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang yang mulia, ya, sehingga ketika didudukkan dengan orang-orang yang mereka anggap, wah, ini siapa, ya, mereka tidak terima. Ada yang seperti itu, yaitu manusiawi, ya. Mereka belum tahu, ya, maka kita perlakukan sesuai dengan pengetahuan mereka, ya. Nanti ketika mereka sudah mengenal Islam, baru kemudian kita sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Ini kan mereka belum tahu tentang ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka tahu, ya, yang mulia itu yang punya pangkat, ya, yang punya banyak harta dan sebagainya. Ketika ada orang yang tidak punya apa-apa mau masuk, bukan di sini kau ke kelas, kelasmu itu di sana, ya, misalnya, itu perbuatan mereka, ya. Adapun yang sudah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka tidak pantas dia melakukan seperti itu, ya. Tidak pantas dia membeda-bedakan dalam interaksi, ya, sehari-harinya. Tidak pantas dia membeda-bedakan mana orang-orang yang berduit, mana orang pejabat, mana yang bukan pejabat, lalu kemudian dia muliakan para pejabat, ya, sedangkan yang biasa-biasa saja dia cuek dan sebagainya, ya. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah ditegur kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya, teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pada persoalan Nabi mengumpulkan orang-orang pembesar Quraisy, itu bukan. Tapi sikap yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang oleh pembesar-pembesar kufar Quraisy menganggap ini orang ya orang rendahan gitu, orang buta gitu. Ya. Dan Nabi pun menunjukkan ekspresi ya tidak setujunya kehadiran Abdullah ibnu Ummi Maktum itu. Maka Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu ketika selesai daripada peristiwa itu, begitu datang Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika Nabi berada di majelis, ya beliau langsung memuliakan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ta'al, ya silahkan ke sini mendekat, ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat karena engkau. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para penuntut ilmu yang telah mengenal, sudah mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal dia menyampaikan, tidak mengapa dia mengkhususkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pangkat, itu komunitas mereka, tidak mengapa hal seperti itu, ya. Tetapi dalam hal dia bersikap terhadap orang-orang, ya terhadap manusia, ya dia tidak boleh kemudian dia meremehkan, merendahkan orang-orang yang tidak punya kedudukan. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mencontohkan ketika beliau di pasar, berjalan di pasar, ada seorang yang dianggap orang yang tidak punya kedudukan, ya, dirangkul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Ya, dirangkul dari belakang, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bercanda dengannya, man yashtari abda. Ya, man yashtari abda, siapa yang mau membeli abdun. Ya, abdun itu kan budak, ya. Ya. Langsung kemudian ya sahabat ini dengan kerasnya, siapa ini yang peluk saya dari belakang ini? Ya. Ya, begitu dilihat ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang mau beli saya? Saya ini tidak ada harganya." Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan man yashtari abda, abdun sini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Bukan budak seperti yang dipahami oleh sahabat ini, ya. Kemudian beliau katakan kepada sahabat ini, ya, engkau ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibeli dengan harta. Ya, kira-kira maknanya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berinteraksi dengan manusia, bagaimana dia berdakwah ya dengan ya penuh hikmah. Ini kita contohi ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di adzan sudah masuk insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala ya memperingatkan kita ya, beliau menyebutkan ya, wa idza ta'ammalna ma 'alaihi katsirun minad du'atil yawm wajadna anna ba'dahum ta'khudhu al-ghirah hatta yunaffiru an-nas min da'watihi. Ya, kalau kita, kata beliau, kalau kita perhatikan sebahagian daripada ya duat, ya sebagian daripada dai saat ini dengan ya kecemburuan mereka terhadap al-haq, ya kecemburuan mereka terhadap ya kebenaran, ya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya justru ya sikap mereka itu menjadikan sebahagian orang lari daripada dakwah, lari daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga kita dapati, kata beliau, ketika ada seorang yang melakukan sesuatu yang haram, ya maka dia ya dai yang begitu besar rasa kecemburuannya tetapi tidak memperhatikan masalah hikmah di sini, ya beliau atau orang ini ya menghardik, ya menasihati dengan cara yang kasar. Ya, kalau di sini beliau contohkan mata khafullah, itu langsung nih, Anda ini orang yang tidak takut kepada Allah. Ya. Kamu ini orang yang tidak tahu diri. Ya.
Allah sudah berikan nikmat masih juga tetap berbuat maksiat seperti ini. Ya, coba kalau pas antum dapat ada orang yang duduk di pinggir jalan sementara pegang botol, antum datang, apa yang kamu lakukan ini haram. So dikasih nikmat masih membangkang lagi. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, salah-salah botol yang melayang. Ya. Ini kita memiliki rasa cemburu terhadap orang-orang seperti itu. Artinya kecemburuan di sini bukan kenapa mereka bisa saya tidak bisa, bukan itu, ya. Mereka ini sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, tapi mereka menyakiti diri mereka sendiri dengan hal-hal maksiat seperti itu. Kita tidak ridha dengan apa yang mereka lakukan. Cemburu kita. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kemudian kecemburuan kita ini menjadikan justru mereka lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah kita sebutkan ya kisah ya A'rabi tadi. Ya. Siapa yang ridha? Ya, kalau ada orang tiba-tiba dia datang di masjid kita ini dia kincing di pojok, siapa yang ridha? Ya. Tidak ada yang ridha. Ya. Kita pasti marah. Ya. Tapi jangan sampai kemudian setelah itu justru dia lari. Ya. Ada orang yang datang ke masjid ya, mau sholat tapi pakai celana pendek. Ente ini mau datang sholat cuma pakai begini, misalnya kan. Kira-kira apa yang terjadi dengan dia? Ini orang baru mungkin di jalan tadi dia sempat tersenggol motor, sadar, kalau saya mati sementara saya belum sholat, saya mau pergi sholat dulu. Misalnya kan seperti itu. Tiba-tiba dapat perkataan yang kayak tadi kita sebutkan. Apa yang terjadi? Daripada mendingan jadi pergi. Nah, ini ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataan seperti ini ada. Ya, kenyataan seperti ini ada. Ya. Apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Tetapi cara menyampaikannya itu yang tidak hikmah, yang tidak benar, tidak pada tempatnya. Sehingga orang lari daripada sunnah Rasulullah SAW, lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau katakan hadza laisa bi thayyib, ini tidak baik. Lianna hadza yuqabilu bid-dhidd. Ya, karena boleh jadi ketika kita tunjukkan sikap seperti itu justru perlawanan yang ada. Ya, perlawanan yang akan muncul. Ya. Kemudian di sini beliau menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika disampaikan atau dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang pendapat beliau, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, mempelajari ilmu filsafat. Beliau katakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jarid wan ni'al wa yutafu bihim fi al-ashair wa yuqal hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau katakan hukumanku kepada orang-orang yang mempelajari kalam, mempelajari filsafat, mereka dipukul dengan pelepah kurma, dipukul dengan sendal, lalu kemudian digiring di tengah-tengah kaum sambil dipukul, lalu kemudian dikatakan kepada mereka, inilah balasan, inilah hukuman kepada orang-orang yang meninggalkan kitab Allah, yang meninggalkan ucapan-ucapan Nabi SAW, yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, dan mereka lebih memilih ilmu kalam atau ilmu filsafat. Jadi Imam Asy-Syafi'i sangat keras dalam masalah mempelajari ilmu al-kalam. Ya. Kenapa? Beliau keras di sini. Beliau katakan mamba'us syarr. Wa ilmu kalam, ilmu filsafat itu adalah muaranya keburukan. Ya. Ini apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Innal insana idza nadhara ila haula'i wajadahum mustahiqina lima qalahu Asy-Syafi'i min wajhin. Manusia ketika memperhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ketika mereka melihat hukuman Imam Asy-Syafi'i terhadap ahlul kalam, orang-orang yang mempelajari filsafat ini, maka mereka ada yang mengatakan pantas.
Ya, pantas mereka diperlakukan seperti itu. Walakinnahu idza nadhara ilaihim bi'ainil qadar wal hirah qad istawlat alaihim wasyaitan qad istahwadha alaihim. Ya, fa innahu yariqu lahum wa yarhamuhum wa yahmadullaha an afahu mimma ibtalahum bihi. Ya. Dari sisi lain ada orang yang kemudian juga memandang kasihan orang itu. Ya, kasihan mereka. Ya, syaitan telah membuat mereka itu tergelincir. Ya, syaitan telah membuat mereka tergelincir. Alhamdulillah, ya kita ini terselamatkan dari ketergelinciran mereka. Ya. Tidak dengan sikap yang pertama tadi. Sikap yang pertama, sebetul itu. Pantas dorong seperti itu. Ya. Ini ada rasa apa? Kalau bahasa kita, tobat. Ya, kita keluarkan ucapan ya, tobat. Ya. Ada sebagian orang memandang dari sudut pandang yang lain, kasihan mereka itu. Ya. Mereka telah disesatkan oleh syaitan, mereka telah digelincirkan oleh syaitan. Alhamdulillah, ya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah ujian bagi mereka, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka itu tidak diberikan kesucian hati. Ya. Ini kalau kita memandang dari sisi ada rahmah, ya ada kasih sayang. Ya. Au utu sam'an wa absaran wa afidatan mimma ugni alaihim mimma agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Ya. Juga dengan pandangan rahmat ini, dengan pandangan qadar, ya. Sini beliau katakan demikian. Mereka itu orang-orang yang mempelajari filsafat ini diberikan kecerdasan, tetapi tidak diberikan ya kebersihan hati. Mereka diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati, ya. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Ini pandangan ada unsur apa? Perasaan, kasih sayang. Ya. Nah, kalau seperti ini, ya kalau seperti yang kita lakukan apa? Kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Ya. Kita berusaha untuk apa, kalau bahasa anunya ya menyelamatkan lah, ya kata seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah bahasa tobat, apa sikap selanjutnya? Pongolah, kan biasa begitu ya. Ya. Jadi kalau ada pandangan yang lain, dari sudut pandang yang lain, ada usaha kita untuk menyelamatkan dia. Ya. Ya. Dan dalam setiap kondisi, ya dalam setiap kondisi. Apabila kita menetapkan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kedua sikap ini memang harus ada. Ya, kedua sikap ini harus ada. Sudah pantas dia mendapatkan hal seperti itu. Ya. Sudah pantas dia dihukum dengan hukuman seperti itu. Ya. Tapi kasihan juga dorang ini, ya mereka ini ya dijerumuskan oleh syaitan ke jalan yang salah, sehingga kita perlu untuk menolong mereka. Ya. Tidak kemudian kita biarkan. Ya. Dan sini beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya hakadha yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Ya. Demikian kita melihat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita melihat dari dua sisi. Ya. Kita melihat dari dua sisi. Ya. Sisi pertama, mereka itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tidak ridho dengan apa yang mereka lakukan itu. Dari sisi lain, mereka ini perlu untuk ditolong. Perlu untuk diselamatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Ya, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan orang yang terzalimi. Ya. Para sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia orang yang terzalimi, ya kita sudah tahu bagaimana cara untuk menolongnya, menyelamatkannya. Bagaimana caranya mau menyelamatkan, mau menolong orang yang berbuat zalim? Ya, karena Nabi SAW mengatakan, ya cegah dia, ya dari perbuatan zalim tersebut. Orang-orang yang berbuat maksiat ini mereka melakukan perbuatan zalim. Zalimun li anfusihim, zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka bantu mereka dengan cara apa? Nasihati, sampaikan kepada mereka nasihat dengan cara yang baik. Nah,
Jadi tidak sekedar kita melihat dia ini berbuat maksiat, khalas neraka. Lah. Ya. Ghirah itu ada, kecemburuan kita ya kepada mereka yang melakukan perbuatan maksiat itu ada. Kita tidak ridha Allah Subhanahu wa taala diperlakukan atau dimaksiati. Tetapi ya tidak kemudian kita meninggalkan ya orang-orang yang berbuat maksiat itu. Harus kita ya menolong mereka sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam Al-Qur'an, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ini perhatikan sini ikhwas sekalian. Orang yang berbuat zina, ya orang yang berbuat zina dan dia sudah menikah, maka ada hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang harus diterapkan, yaitu rajam. Ya, mereka dirajam. Ketika hukum Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan dan kemudian syarat-syarat sudah terpenuhi, dia harus dihukum ya, dengan cara yang benar. Maka dalam hal ini tidak boleh ada pandangan tadi itu yang tadi kita kasihan dia ini ada ya salah dia ini ya, barangkali dia ini khilaf waktu melakukannya ya. Kalau urusannya sudah sampai ke hakim ya, maka itu harus diterapkan dan tidak boleh ada rasa kasih sayang ya. Dalam hal ini rasa tidak berpengaruh ya. Hukum harus ditegakkan ya. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian orang ya saat ini dengan alasan apa? HAM. Ya, dengan alasan HAM. Orang membunuh dalam Islam, orang yang membunuh dibunuh. Ya, ketika orang sudah mati, mana pembunuhnya sudah dapat dibunuh, datanglah HAM. Ya. Tidak boleh, ini melanggar HAM. Terus orang yang dibunuh ini gimana? Ya. Ini dengan alasan HAM ini mengedepankan rasa, mengedepankan perasaan, sementara hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan itu diabaikan. Ini ya bentuk ya kekeliruan yang kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nanzur ilaihim bi'ainil qadar fanarhamuhum wa narikku lahum wa nu'amiluhum bima narahu aqrabu ila husulil maqsud wa zawalil makruh wa hadha min athari talibil ilm bi khilafi al jahil alladhi indahu ghiratun lakin laysa indahu ilm fa talibul ilm ad-da'iyah ila Allah yajibu an yasta'milal hikmah. Jadi tadi itu adalah hikmah. Kita melihat orang yang berbuat maksiat, kita cemburu ya, kita tidak ridha ya, kita marah dengan perbuatan maksiat itu ya. Ya, tapi kemudian kita juga memiliki rasa ya kasihan agar supaya mereka itu diselamatkan ya. Dan inilah sikap orang yang berilmu ya, orang yang memiliki ilmu ya. Sehingga dia berusaha bagaimana supaya orang-orang yang ada di sekitarnya juga ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jahil ya, orang-orang jahil ya tidak seperti itu ya. Mereka dengan cara mereka sekalipun dengan ghirah ya, dengan semangat tadi, kecemburuan tadi ya, tapi justru itu ya merusak apa yang telah dibawa atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ya menyikapi ya kondisi di sekitar kita ya itu perlu ya hikmah. Ya perlu hikmah. Ya bijak. Ya menempatkan sesuatu pada tempatnya, bersikap sesuai dengan porsinya. Ya tidak berlebihan dan tidak juga cuek. Ya tidak ekstrim, tidak juga cuek. Ya. Dan perlu untuk selalu saya ingatkan untuk diri saya dan kepada ikhwah, para akhwat semuanya, ya media sosial ini tidak bisa dikendalikan. Dan komunikasi dengan bahasa lisan berbeda dengan komunikasi dengan bahasa tulisan. Ya. Dan ini sering terjadi problem di sini. Kalau orang baku WA, ya baku SMS, ya ada santai-santai tiba-tiba ditanggapi dengan emosi. Loh, kok kenapa jadi seperti ini? Karena berbeda. Ya. Maka kalau kita mau buat postingan-postingan, status-status apa segala macam, ya buatlah dengan bahasa yang santun. Ya, jangan dengan bahasa-bahasa yang langsung ya menghajar kiri kanan. Ya. Apalagi yang kita dapati
ya pengguna media sosial ini, ya tidak semua orang sama. Ya, ada yang ya cerdas, ya banyak yang patah pensil. Ya, paham ya? Ya. Nah, kalau yang didapati yang orang-orang yang patah pensil begitu, ya apa yang terjadi? Ya. Urusan di media sosial dia bawa ke nyata, ya urusan dunia maya dia bawa ke dunia nyata. Ya. Akhirnya terjadilah apa? Ya, penghalangan, ini kajian ini dibubarkan, ini dihalangi, ini didatangi, ini dipukul. Tiba-tiba dipukul. Kenapa dipukul? Ini kau anak buah ada di media sosial hajar-hajar kita ini. Ini yang tadi saya sebutkan, ya orang lain yang berbuat, orang lain yang kena dampaknya. Maka bagi para penuntut ilmu, para tulabul ilm, ya hikmahlah dalam berkata, hikmah dalam menulis. Ya. Lebih baik kita langsung memberikan ya apa yang telah disampaikan oleh para asatidzah, ya, tanpa kita memberikan apa istilahnya, caption, apa susah sebutnya itu. Ya, keterangan-keterangan tambahan yang justru itu yang memicu orang untuk berbuat tidak baik kepada kita. Justru itu yang membuat orang benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله